Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wasyuhada'i wassalihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila hadrati jami'i arwahil masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa nakhussu bi dzikri la mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Abu Syuja Asy-Syaikh Al-Ghazali syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki ku ana pasal siji fil haydhi ing dalem nerangno haid wan nifasi lan nifas wal istihadhati lan istihadhah. Pasal tentang haid, bahasa Indonesianya haid, nifas dan istihadhah. Ini pasal khusus untuk perempuan. Nah, semua perempuan muslimah wajib tahu pasal tentang ini, karena memang setiap bulan pasti terjadi pada mereka kalau mereka ini masih normal. Memang ada wanita itu yang tidak pernah haid sama sekali, yaitu junjungan kita Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, tidak pernah haid sama sekali. Nah, ini memang luar biasa. Kalau saya pikir-pikir kenapa beliau itu tidak haid, ya karena beliau ini adalah pemimpin para wanita di surga. Jadi untuk mendapatkan derajat sebagai pemimpin para wanita di surga, otomatis jangan ada waktu libur ibadah. Jangan ada waktu libur ibadah. Jadi waktunya harus banyak untuk ibadah. Nah, kalau Sayyidah Fatimah kena haid, kena nifas sampai 40 hari, ya ini kan nanti ada masa-masa seharusnya beliau ini sholat, seharusnya beliau ini berpuasa, atau beliau membaca Al-Quran, kemudian kok terhalang oleh haid nifas, maka otomatis ibadah wajib beliau atau sunnahnya pasti berkurang. Nah, bagaimana nanti bisa mendapatkan derajat pemimpin wanita di surga? Kalau Rasulullah, Masya Allah ya, Rasulullah ini karena pemimpin para nabi, Rasulullah ini juga diberi keistimewaan, ya. Diberi keistimewaan setiap amal ibadah yang beliau lakukan ini pasti ibadah yang terbaik. Bahkan wafatnya beliau ini juga wafat syahid. Meskipun beliau tidak gugur di medan perang, tapi beliau ini masih tergolong syahid. Karena beliau wafat ini penyebabnya adalah racun. Ketika beliau sedang berperang dengan para sahabat di daerah Khaybar, pada waktu itu ada seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini mau mengadakan percobaan pembunuhan. Wanita Yahudi ini kenapa kok memberi racun Rasulullah? Pada waktu itu
memang ingin membuktikan wanita Yahudi ini kalau Rasulullah wafat gara-gara wafat saat itu pasti bukan Nabi. Kalau beliau selamat pasti Nabi. Akhirnya apa? Wanita Yahudi ini membuat menu makanan kambing guling. Kambing guling dipanggang, dikasih racun, diberikan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendapatkan jatah rezeki makanan seperti ini, beliau pasti berbagi. Semua sahabat dipanggil, ayo kita makan sama-sama. Baru ketika beliau ini mengambil menu kesukaan beliau, biasanya beliau ini pasti mengambil daging paha. Baru satu gigitan, malaikat Jibril ini langsung laporan, segera muntahkan, itu beracun. Nah, ketika dimuntahkan oleh Rasulullah, sebagian kecil dari racun ini sudah masuk ke dalam, dan racun ini memutus urat yang ada dalam hati. Urat yang bisa memisahkan antara darah kotor dengan darah bersih itu terputus. Tapi hebatnya Rasulullah, fisiknya masih kuat. 3 tahun setelah itu baru beliau wafat. Jadi wafatnya memang ketika beliau itu pada waktu sakitnya sangat parah, panasnya itu melebihi panas manusia biasa. Beliau bersabda, ini gara-gara racun Khaybar, racun dari wanita Yahudi tadi itu masuk ke dalam dan memutus urat, salah satu urat yang ada di dalam hati saya. Kenapa Rasulullah diberi wafat yang syahid ya? Karena memang beliau ini didapuk sebagai pemimpin para nabi, otomatis amalnya juga harus paling top. Nah itu supaya mendapatkan derajat tertinggi ya. Cuma ada orang itu, wanita itu yang tidak haid, tapi ini tidak normal, tidak haid, tidak nifas, tidak punya anak. Tapi kalau Sayyidah Fatimah, meskipun beliau itu tidak haid, tidak nifas, ini bukan karena tidak normal, karena keistimewaan, beliau tetap bisa mempunyai putra. Kenapa manusia itu kalau perempuan itu kalau tidak haid, kok tidak bisa punya anak? Rahasianya di sini. Nah, wanita itu ketika dia ini hamil, makanan yang dimakan oleh bayi itu adalah darah haid ibunya. Maka ketika wanita itu hamil, pasti dia tidak haid. Karena apa? Darah haid yang keluar itu dimakan oleh bayi, menjadi makanan bayi. Nah, Allah itu menjadikan makanan itu pasti tidak jauh dari orangnya. Allah menjadikan makanan untuk penduduk bumi. Tidak akan jauh-jauh Allah mendatangkan dari planet Mars, pasti dari bumi. Makanya sabda Allah dalam surat Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Setiap sesuatu yang bergerak di bumi ini pasti rezekinya Allah tanggung. Tapi dengan catatan dia masih di bumi. Karena manusia bumi. Kalau dia menjadi astronot pindah ke sana, tidak bawa bekal, ya silakan kelaparan. Karena kalau sudah di luar bumi tidak ditanggung oleh Allah. Nah, ini ya. Jadi makanan bayi itu sumbernya ya dari kandungannya situ, tidak jauh-jauh, ya, tidak jauh-jauh. Nah, makanya ketika ada suatu kejadian, ketika istri dari Nabi Zakaria itu sudah tidak haid lagi, kemudian Nabi Zakaria ini diberi bisyarah oleh Allah bahwa beliau akan segera punya putra. Ini agak janggal Nabi Zakaria. Katanya, kata Nabi Zakaria, anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqirah wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya.
bagaimana saya bisa punya anak? Istri saya sudah mandul, atiqah, tidak haid lagi. Dan saya sudah tua, jadi tidak mungkin ada pembuahan, katanya gitu. Nah, terus Allah berfirman, wa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Itu mudah. Kamu belum jadi apa-apa saja. Ya, tidak ada sebab saja. Aku bisa menjadikan. Tidak ada kandungan, tidak ada pasangan suami istri. Allah menjadikan manusia kan bisa. Apalagi ada pasangan suami istri, ada kandungannya. Nah itu Nabi Adam tercipta tanpa ayah dan ibu. Ya mudah, dijawab oleh Allah ya. Alhasil setelah mendapatkan bisyarat seperti itu, Nabi Zakaria ini bertanya, qala rabbi ij'alni ayah. Ya Allah, berikan saya tanda-tandanya. Tandanya apa kalau saya nanti bisa punya anak ya? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Tanda-tandanya kamu nanti tidak bicara selama 3 hari. Ya. Akhirnya suatu ketika beliau ini berhenti bicara. Entah mungkin memang ini tanda-tandanya sudah. Entah karena apa beliau ini tidak bicara sama orang. Jadi kalau beliau ini punya hajat, dia hanya isyarat. Itu keperluan sama umat, isyarat. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan ayat ini, Nabi Zakaria ini istrinya langsung haid. Dan bisa hamil. Nah, ini Allah kalau menciptakan. Alhasil wanita itu kalau sudah tidak haid, ya, biasanya tidak bisa punya anak. Karena haid ini adalah makanan dari janin. Panjenengan semerap sedanten ya, semuanya tahu ketika bayi ini baru lahir, pada waktu BAB pertama kali kotorannya pasti hitam. Ya itulah darah haid yang keluar. Itu yang dimakan ketika bayi ini ada di dalam kandungan. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji. Salah satu dimain opo telu piro-piro getih. Yang keluar dari farji ada 3 macam darah. Damul haidhi rupane getih haid, wan nifasi lan nifas, wal istihadhati lan getih istihadhah. Ada 3 macam, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Fal haidhu mongko utawi getih haid, wa ya haid addamu iku getih, al khariju ingkang muncul, ingkang metu apa dam, fi sinil haidhi ing dalem umure haid. Wa huwa utawi sinul haidhi tis'u sinina iku 9 pira-pira taun fa'athara nuli hale luwih akeh. Min farjil mar'ati saking farjine wong wedok ala sabilis sihhati ing ngatasi dalan kesehatan. Ai la li'illatin tegese ora krana penyakit. Bal lil jibillati tetapi krana watake. Sudah wataknya ya. Haid itu adalah darah yang keluar dalam usia haid, yaitu minimal usia 9 tahun 9 tahun ke atas dari farji seorang wanita. Dan darah ini keluarnya itu sehat, bukan karena ada penyakit, tapi memang karena sudah aslul khilqah ya. Asli penciptaannya memang seperti itu. Wanita itu kalau haid ini enak. Wanita itu haid itu maka dia akan sehat. Karena haid itu adalah darah kotor. Ketika darah kotor itu keluar,
maka tubuh ini menjadi ringan. Setelah haid berakhir, banyak darah kotor yang keluar, maka tubuh ini menjadi ringan. Kalau laki-laki kepingin sehat, ya harus mengeluarkan darah kotor. Bagaimana? Dibekam. Dibekam. Ya, karena lelaki tidak ada haidnya, ya harus bekam. Makanya perempuan itu rata-rata lebih sehat daripada laki-laki. Yang perempuan kalau sudah ruas itu bukan haid. Nah, itu. Perempuan itu sakit-sakitan biasanya kalau sudah luas dari haid. Kalau sudah tidak haid itu sakit-sakitan. Biasanya kena asam urat dan lain-lain. Kalau masih di usia haid, itu sehat-sehatnya wanita. Ya. Kalau laki-laki, ya, laki-laki dengan perempuan di usia yang sama, misalkan perempuan itu usia haidnya itu mungkin sekitar usia masih haid itu ya mulai dari 9 tahun sampai 40 sampai 40 ke atas itu ada yang masih bisa haid seperti Sayyidah Khadijah itu haid 40 sampai 50 itu mungkin masih haid ya. Tapi kalau sudah mendekati 60 ini baru nggak haid ini perempuan, baru sudah Aisyah minal haid, sudah luas ya. Di usia yang sama, kalau perempuan itu masih haid, masih sehatan perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-lakinya memang nggak bisa menjaga kesehatan, laki-laki yang nggak bisa menjaga kesehatan, misalkan pada waktu masih muda, ini gaya hidupnya ngawur, ya. Gaya hidup minum-minum sesuatu yang tidak baik. Ya. Saya itu pernah bicara sama orang. Ya. Beliau ini meneliti tetangga-tetangga sebelahnya. Pada waktu masih muda, beliau ini bergaya hidup sehat. Tetangganya itu ada yang gaya hidupnya tidak sehat. Nah, tetangganya ini banyak yang minum minuman keras di waktu masih muda. Di usia 50 itu rata-rata sudah mengot. Rata-rata sudah stroke. Karena organ tubuhnya itu sudah sudah keropos terkena minum-minuman itu. Jangankan yang haram, yang halal pun. Ya. Misalkan sudah mendapatkan label halal dari MUI, ya. Tapi di situ mengandung bahan-bahan kimia, minuman berkarbonasi atau makanan yang mengandung penguat rasa, penyedap rasa, pengawet itu di usia 40 itu sudah keluar ubannya. Di usia 40 uban ini 1, 2, 3 itu sudah keluar. Padahal jenengan lihat orang Tengger itu kalau di usia 70 itu baru keluar uban. Kenapa orang Tengger? Rahasianya seperti ini. Karena ada kawan ini berkunjung ke sana. Ketika beliau ini mau masak, dipersilakan ngambil oleh orang Tengger. Silakan ambil sayuran di rumah. Yang di depan rumah itu mau diambil, jangan ini. Kenapa? Ini mengandung insektisida. Yang kita konsumsi yang ada di belakang. Yang di belakang anti insektisida karena dimakan sendiri. Terus ada orang Kelanting ya, kidul sana itu, beliau itu usianya panjang. Ternyata rahasianya beliau ini memang ketika bilang sama anaknya, saya belikan sayur-sayuran yang bolong-bolong, jangan beli yang utuh. Kenapa, Mbak? Kok jenengan kata cucunya, kok jenengan makan sayur-sayur sawi atau bayam yang bolong-bolong? Maka beliau ini menjawab, kamu kok kalah pinter sama ulat? Sama ulat bulu kok kalah pinter kamu? Loh kenapa? Ulat itu tahu bahwa kalau
apa kalau yang ia makan itu pasti tidak ada racunnya, tidak disemprot sama petani itu dia makan. Ya makanya apa beliau ini sudah usia yang sudah tua tetap sehat alhamdulillah. Nah, ini perempuan kalau apa darah haidnya ini keluar, darah ini adalah darah sehat ya, bukan darah yang macam-macam. Dan biasanya anak perempuan itu kalau mau keluar darah haid ini ada tanda-tandanya. Saya punya anak perempuan ya. Nah, ketika apa dia ini di usia 9 tahun, nah, dia ini sudah kelihatan dewasa, karena memang terdidik dengan lingkungan. Adiknya 4 akhirnya nggak ngalem. Nah kawan-kawannya di usia seperti itu tuh masih manja sama orang tua, ini enggak mau manja gimana, adiknya 4. Kata mbak saya, ini sudah tunggu itu sebentar lagi head dia. Oh, terus apa, sudah seperti anak dewasa, sudah tidak mau main-main boneka-bonekaan, tidak mau main apa itu boneka kertas yang ada baju-bajuannya, itu tidak mau gitu. Ternyata head loh, di usia 9 tahun head. Nah, memang ada tanda-tandanya perempuan mau head. Dan saya punya saudara sudah umur 15 itu aneh, masih suka main sama anak kecil. Ternyata ya baliknya ini bukan karena headnya, karena mencapai usia. Gara-gara memang dari kejiwaannya ini masih seperti anak kecil, maka dia ini biasanya lama headnya. Min ghairi sababil wiladati, saking liyane sebab ngelahirno atau persalinan. Wa qauluhu tawi dawe musannif, walau nuhu rupane dawuh, walau nuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Walau nuhu utawi warnane damul haid, aswadu iku ireng, muhtadimun ingkang panas, ladzaun ingkang menyakitkan. Dawe musannif iku laisa iku ora ana apa qaulu fi aktsari nusakhil matni, iku ing dalem akeh-akeh pira-pira naskah matan. Memang kitab Fathul Qorib ini biasanya tampil beda, bergaya beda. Rata-rata kitab-kitab yang lain ini tidak menyebutkan ini, tidak menyebutkan itu. Di kitab Fathul Qorib ini ada. Kemudian kitab lain rata-rata menyebutkan ini, menyebutkan itu. Fathul Qorib berbeda ini. Ya kadang-kadang orang itu kalau kepingin terkenal itu memang harus tampil beda. Khalif tuh Allah. Tapi beliau ini masya Allah ya, ini kitab barokah, ini sudah berapa ratus tahun tetap dipelajari di semua pesantren. Nah, kita pada pembahasan warnanya darah haid itu saking merahnya sampai terlihat hitam. Saking merahnya, merah pekat ya, sampai terlihat hitam dan rasanya panas. Terus juga panasnya ini menyengat, ketika keluar itu menyakitkan. Makanya untuk para suami ini harus sabar. Untuk para suami ini harus sabar. Ketika istri itu haid, ya, biasanya ini ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku, mudah emosi, kadang-kadang apa orang Jawa mengatakan sumpek ya, sumpek judek. Itu penyebabnya ya karena darah ini. Ketika darah itu keluar, apalagi keluarnya kok nggak bancar, itu biasanya mudah stres itu wanita. Mudah stres. Jadi dengan harus sabar ketika menghadapi wanita kok
tiba-tiba tiba-tiba kok adabnya kok kurang sama kita, itu memang itu di situ. Dan dari sini ini ya mohon maaf ya, ini bukan maksud saya untuk berbicara politik ya. Dan dari sini kenapa kok ada ulama yang sangat keras mengatakan pemimpin wanita itu tidak boleh ya, pemimpin negara wanita ini sebagian ulama itu mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ya karena ketika dia ini dibutuhkan untuk memikirkan sebuah negara, kalau pas rakyatnya keluar, otomatis ya, pikirannya ini buntu, tidak bisa berpikir dengan normal. Karena memang darahnya ini menyakitkan, jadi membuat badan. Ketika keluarnya baik bancar, ini sebagian wanita itu cerita ke saya, kalau darahnya ini lancar, bior gitu. Enak sudah ya. Badan langsung terasa ringan, langsung rileks. Nah kalau nggak baca, lihat suaminya itu seperti apa, singa melihat rusa, kudu dimplok. Aku dewi kalau pemerintah yang kadang-kadang wafis sihahilan ing dalam kamus asihah ikhtadamad damu utawi ono dawuh ikhtadama ad-damu. Ikhtadama nemen abangi ad-damu apa getih. Ishtaddat tegese dadi nemen humratuhu apa abangi dam. Hatta swadda sehingga menghitam apa iki dam. Wala da'at lan nyengat ing iki wong annaru apa geni nyolot hatta ahraqat sehingga ngobong apa naru ing wong. Ini maksudnya kata-kata ikhtadama ini kalau dalam as-sihah itu kalau digandengkan dengan adam dengan kata-kata darah, maknanya itu istaddat humratuhu hatta swadda. Kemudian ladza'un menyakitkan, menyengat. Ini diambil dari kata-kata ladza'at zuhunnar hatta ahraqat ya. Dalam kamus as-sihah, dia ini tersulut api ya, akhirnya terbakar. Jadi rasanya ya jenengan tanya sendiri ya sama pasangan hidup masing-masing ya, bagaimana ketika head itu darah itu keluar rasanya ya opo. Nah itu ya mereka pasti menjawab ya. Wan nifasu utawi nifas wa iku utawi anifas ad-damu iku getih al khariju ingkang metu apa dam aqibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi persalinan atau kelahiran anak. Fal khariju mongko utawi getih kang metu ma'al waladi sertane anak au qablahu utawa sadurunge al walad la yusamma iku ora diarani apa al kharij nifasan ing getih nifas ya. Maka darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak atau sebelumnya ini tidak dikatakan sebagai darah nifas ya. Ketika terjadi persalinan ya, kadang-kadang ulun itu mboten tega, tidak tega melihat istri melahirkan ini. Mau melahirkan nggak keluar air ketubannya, keluar darah. Nah ini kalau yang keluar bayinya bersama air ketuban ini enak. Biar air ketuban itu seperti oli pengemas.
enak keluarnya. Tapi kalau istri saya itu sampai 5 kali melahirkan itu darah terus, tidak ada ketubannya. Aduh, ya, untung selamat. Itu kalau melihat Masya Allah ya. Jadi kalau ada darah keluar sebelum melahirkan, sebelum keluarnya anak, atau bersamaan, itu belum dikatakan darah nifas. Ketika selesai anak keluar beserta plasentanya, beserta hari-harinya ini keluar, selang berapa waktu ini biasanya ada darah yang keluar, itu darahnya ini menggumpal. Nah, itulah darah nifas. Wa ziyadatul ya'i utawi tambahan ya fi aqiba ing dalem lafat aqiba lughatun iku bahasa qalilatun ingkang didik. Wal aktsar utawi bahasa kang luwih akeh hafuha iku mbuang al-ya. Penambahan ya dalam lafal aqiba berarti aqiba. Nah, ini adalah bahasa yang sedikit sekali berlaku di Arab. Yang banyak ini tidak memakai ya. Wal istihadhatu utawi istihadhah. Wa iku utawi istihadhah. Aida muha tegese getene istihadhah. Wa utawi damuha adamu iku getih al khariju ingkang metu apa adam fi ghairi ayyamil haidhi ing dalem liyane pira-pira dina nifas wan nifasi lan nifas la ala sabili sihhati ora ing atase dalan sehat ya. Kalau istihadhah ini adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas ya. Jadi kalau bukan pada masa-masa haid, bukan pada masa-masa nifas, kok farji atau vagina seorang wanita ini mengeluarkan darah, maka itu bukan darah haid, itu bukan sehat lagi namanya ya. Ini adalah darah penyakit, istilahnya adalah istihadhah ya. Wa aqallul haidhi utawi luwih titik-titik haid zamanan apane mangsane yaumun iku sedina walailatun lan sewengi ai miqdaru dzalika tegese perkiraan mengkono-mengkono yaumun wa lailatun wa huwa utawi yaumun wa lailatun arba'atun iku 24 lan 20 sa'atan apane jami alal ittisali ing atase sambung al mu'tadi ingkang dibiasakno fil haidhi ing dalam haid. Masa haid yang paling singkat itu adalah sehari semalam atau perkiraan 24 jam ya. Jadi misalkan ya, dimulai jam 8 malam keluar darah ya. Biasanya keluar darah itu enggak langsung netes terus enggak, tapi selang berapa waktu keluar lagi, ganti pembalut, setelah itu dapat berapa jam keluar lagi. Nah, ketika jam 8 malam besoknya kok sudah berhenti, maka ditunggu keluar lagi enggak, sampai 24 jam ditunggu enggak keluar, berarti itu sudah suci. Kalau masih keluar lagi berarti masih ada kelanjutan. Wa aktsaruhu utawi luweh akeh-akeh haid khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane bilayaliha kelawan pira-pira pengine iki khamsata asyara
Fa in zada mongko lamun tambah apa ket alaiha ing ngatasi 15 yauman fahuwa mongko utawi ket istihadatu iku istihadah atau ini fa'in zada itu dirujukkan ke ad-dam al-kharij ya. Darah yang keluar. Fa'in zada alaiha fahuwa, maka fahuwa ini rujuknya kepada ad-dam al-kharij. Wa ghalibuhu utawi umumi utawa kaprai het situn iku 6 au sab'un utawa 7. Wal mu'tamadu utawi perkara kang digawe sandaran fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono aqallul haidhi wa akharuhu wa ghalibu al istiqra'u iku penelitian. Nah, masa haid yang terbanyak itu adalah 15 hari. Kalau 15 hari ini sudah berhenti darah haid yang keluar, maka selama 15 hari darah itu tetap dikatakan darah haid. Kalau melebihi dari 15 hari, maka yang lebih itu istihadah. Umumnya wanita itu haid ini biasanya 6 atau 7 hari. Dan yang berjasa menentukan masa haid yang paling sedikit, yang paling banyak atau umumnya, ini adalah imam kita Al-Imam Al-Azam Asy-Syafi'i. Ini beliau perhatiannya ya. Nah, ini termasuk ulama ahli bait ya. Masih keturunan Quraisy beliau. Luar biasa Syafi'i beliau. Beliau ini tanya-tanya sama orang Arab, dicatat, maaf mungkin bahasanya seperti ini, soalnya perempuan itu kalau ditanya masalah haid ini biasanya marah. Ya, jangankan ditanya kamu haid berapa hari gini, mau ditanya, oh kamu sekarang tidak sholat ya, itu marah biasanya, malu. Kurang ajar. Pernah saya dikatain seperti itu sama wanita. Soalnya saya tanya, loh, kamu kok makan hari ini? Oh lagi libur puasa ya? Kurang ajar. Malu ya. Ya itu ya wajar. Perempuan itu pemalu ya. Kalau perempuan sudah tidak punya malu, ini tidak wajar. Yang dikatakan oleh oleh Sunan Kalijogo, yen wadon ilang irani. Kalau sudah ada perempuan sudah kehilangan rasa malu, ini berarti zamannya ini sudah zaman yang sangat parah kerusakannya. Nah, ini. Nah, jadi Imam Syafi'i mungkin ya penggambarannya, karena beliau memang seorang ulama besar. Jadi wanita itu ditanya satu persatu. Ya. Ditanya, maaf ini untuk penelitian ilmu, untuk penelitian ilmiah. Saya tanya masalah privasi sampean. Mungkin seperti ini bahasanya. Jenengan kalau haid itu biasanya berapa hari? Pernah haid sekian, tidaknya seperti itu. Dan rata-rata wanita Arab itu haidnya itu 6 sampai 7 hari. Dan ada kasus langka 1 hari atau bahkan sampai 15 hari, ini ada memang kasusnya. Dan itu biasanya orang ini bermasalah dengan urusan kandungan. Bermasalah dalam urusan kandungan kalau memang haid ini paling sedikit itu. Tahu paling banyak ini biasanya kadang-kadang kurang subur orangnya, kadang-kadang seperti itu. Wa qallun nifasi utawi luwe titik-titike nifas lahdhatun iku sedilu, zaman sedilu.
guru saya itu kalau maknai Jawa sak kecerotan. Nah, ini sak kecerotan. Wa urida lan dikarepno biha kelawan lahdoh zamanun apa masa yasirun ingkang titik. Ya. Wa betida unifasi utawi permulaan nifas. Meaning fisalil waladi iku awit saking terpisai anak. Wa aktsaruhu utawi luwih akeh-akeh nifas situna iku swida yauman apane dinane wa ghalibuhu utawi kaprai nifas arbauna iku 40 yauman apane dinane. Nifas ini yang paling sedikit itu berapa? Tidak sampai 1 hari. Jauh keluar, selesai, tidak keluar lagi darahnya, berarti sudah suci. Enak kalau nifas seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang terbanyak ini 2 bulan. Ya pernah keluarga kami itu sampai 2 bulan pernah. Ya, untuk anak pertama itu 2 bulan. Ya. Kemudian anak selanjutnya ini 40 hari rata-rata. Ya. Jadi ini pedoman untuk siapa yang mau nambah anak, misalkan punya keinginan untuk punya momongan lagi. Ini supaya di manage waktunya. Kasihan nanti kalau misalkan ya, lahirnya itu pas Syakban, kasihan. Maka perempuan ini biasanya punya utang puasa berapa? 30 hari atau 29 hari ya. Nah, untuk keluarga kami itu anak pertama lahirnya itu Syawal ya. Syawal tanggal 20-an itu anak pertama. Nah, kenapa? Ya karena memang akad nikahnya itu Dzulhijjah. Dari Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan itu masih bisa puasa full. Enak ya, tidak punya hutang sama sekali. Dan untuk anak yang ke-6 ini juga sama. Sekarang masih belum lahir. Bojoku kan sing lahir terakhir Ramadan. Nah, ini. Jadi buatnya Dzulhijjah, lahirnya Syawal. Enak sudah ya. Ya ada yang yang irasian juga ya. Lahirnya itu Syakban. Syakban pas akhir. Waduh, Masya Allah ya. Nanti ada mujahadah ini untuk wanita ya. Rata-rata wanita itu kalau nifas sekitar 40 hari ya. Lah ini pedomannya dari mana? Wal mu'tamadu ya. Utai perkara kang dadi pedoman, maksudnya jadi sandaran. Imadun itu aslinya kan tiang. Cagak itu biasanya digesenden ya. Kayak buat sandaran. Nah, maksudnya kalau kita bahasakan di bahasa yang enak buat pedoman. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono akal nifasi ila akhirih al istiqra'u iku penelitian aidon kelawan maneh ya. Nah, juga pedomannya ini penelitian ya. Imam Syafi'i ini Masya Allah ya. Meskipun umurnya tidak terlalu panjang ya. Umurnya itu cuma 53 Imam Syafi'i. Tapi ilmunya sudah mendunia ya. Kalau Syekh Al-Bajuri itu pensyarah kitab Fathul Qorib itu umurnya sampai 120. Dan organ tubuhnya semuanya masih normal. Giginya masih utuh, matanya masih terang, tidak buram ketika melihat ya. Masya Allah ya. Ketika beliau ditanya rahasianya apa Syekh? Rahasianya kita gunakan seluruh organ kita itu
untuk taat, jangan dipakai maksiat. Kalau dipakai maksiat organ tubuhnya, ini kenikmatannya akan dikurangi oleh Allah. Gunanya apa? Ya supaya tidak maksiat lagi. Kalau orang sakit, ya, ini harusnya berpikir. Allah memberi penyakit ini kadang-kadang rahmat juga. Ketika dia diberi kesehatan, organ tubuhnya diberi sehat, ya. Mungkin salah satunya atau tangannya atau apanya, mungkin dia kadang-kadang tidak menggunakan organ ini sesuai dengan amanah yang diberikan, ya. Kemudian diberi sakit tidak bisa bergerak. Ini penyakit yang paling ditakuti sudah, ya. Mengot, kena stroke. Nah ini ya, ini ya kadang-kadang ya ada nikmatnya juga. Dengan diberi stroke artinya dia tangannya nggak mudah diotos, nggak mudah baku hantam. Nah, akhirnya kan maksiatnya di situ sudah berhenti. Nah ini ya. Atau mata diberi penyakit misalkan. Ini kita harus husnudzon pada Allah. Oh supaya saya ini lebih belajarnya ini ketika membaca ada beban, akhirnya menjadi capek dan saya tetap semangat. Pahalanya lain sudah, ya. Ketika mata kita ini tidak sehat, mata saya ini sebenarnya rabun. Yang sini ini silinder, yang sini seperempat, ya. Ketika kita membaca dengan kondisi mata agak sakit, dengan membaca Al-Quran atau kitab dengan kondisi mata normal, ini pahalanya masih banyak yang matanya sakit. Kenapa? Ya kan lebih capek. Sama-sama 1 jam tapi lain pahalanya, ya. Karena at-thawab ala qadri ta'ab, ya. Pahala itu ya menurut kecapeannya seperti apa, ya. Ini ya Masya Allah, ya. Imam Syafi'i meskipun usianya ini cuma 53 sekitarnya, cuma beliau ini diberi umur yang barokah sampai sekarang ilmunya itu sudah mendunia, ya. Ilmunya Masya Allah, ya, barokah, ya. Nah, baik itu qaul qadimnya atau qaul jadidnya. Ini wa aqadul tuhri al-fasilu bainal haid wa taini wallahu a'lam bishawab.